Kawan Gloria, keterserapan pendidikan tinggi di Indonesia masih minim, yakni hanya sekitar 38% yang seharusnya umur produktif. Usia lulusan sekolah banyak yang terserap ke pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam dunia kerja. Namun pada kenyataannya tingkat ekonomi di Indonesia yang juga masih rendah, membuat masyarakat harus memilih untuk meneruskan karirnya dalam dunia kerja atau memilih meneruskan pendidikan ke pendidikan tinggi. Tingginya biaya masuk ke perguruan tinggi juga menjadi salah satu penghalang besar bagi masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses pendidikan tinggi. Dan selain itu juga padatnya aktivitas pekerjaan juga menjadi kendala, meningkatkan kompetensi di perguruan tinggi. Saat ini di studio telah hadir pihak Universitas Terbuka khususnya UT Jember, dan berikut kita sapa untuk Direktur UT Jember Dr. Anda Baroka Widuroyekti MPD. Selain itu juga telah hadir Frondes dari Universitas Terbuka Jember yaitu Mas Dio Catur Prastyo Hadi SS. Beliau di sini akan menjawab kegelisahan dan kegalauan kita terhadap pilihan-pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja. Dan mari kita bahas bersama terkait dengan topik kita, Universitas Terbuka Jember, kuliah muda, praktis, dan ekonomis. UT Jember, Cyber University of Indonesia, pelopor pembelajaran online di Indonesia. Saya sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Anda Baroka Widuroyekti MPD. Selamat pagi Mas Elon, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kawan Gloria Paramita FM. Sehat nggak Bu hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Memasuki bulan kemerdekaan. Ya, harus Salam semangat. merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Tetap semangat ya. Iya. Dari Jember langsung ke Kabupaten Lumajang. Iya, Selamat datang di betul. Kabupaten Lumajang Terima pastinya. kasih. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, yaitu beliau selaku Frondes dari Universitas Terbuka Jember. Ada Mas ini ya, Mas aja sudah. Mas Dio Catur Prastyo Hadi SS. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Catur. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Delon dan seluruh kawan Gloria yang ada di rumah semuanya. Baik, salam merdeka. Salam merdeka, harus semangat. Harus semangat dong. Karena bulan kemerdekaan hari Bulan kemerdekaan, tanggal 1, semangatnya harus luar biasa. Semangat baru nih. Semangat baru pastinya ya. Iya. Iya, terkait dengan topik kita yang akan kita bedah pastinya untuk kesempatan di pagi hari ini, Universitas Terbuka Jember, kuliah muda, praktis, dan ekonomis. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung, monggo silakan, nanti ada segmen untuk bertanya, dan pastinya nanti apabila ada di antara Anda yang akan bertanya akan diberikan gift begitu ya Bu Baroka ya, gift. Nah, ada oleh-oleh ya dari Jember khususnya untuk Anda nih kawan ya. Baik, saya ke Bu Baroka terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, tentu kita harus kenal dengan Universitas Terbuka dulu. Universitas Terbuka itu seperti apa sih Bu? Kenapa UT ini mampu untuk mengatasi kendala padatnya aktivitas pekerjaan dan tingginya biaya pendidikan? Monggo silakan Ya, Bu Baroka. terima kasih Mas Delon. Iya. Jadi kalau bercerita tentang Universitas Terbuka ini panjang dan lebar ya. Artinya Universitas Terbuka ini adalah sebuah perguruan tinggi yang sudah lama ya, sudah 38 tahun ya, sudah dewasa gitu ya. Jadi UT Universitas Terbuka didirikan di 1984 ya, berdasarkan keputusan Presiden Soeharto pada waktu itu ya. Misinya adalah UT itu membantu atau mendukung pemerintah di dalam memeratakan akses pendidikan tinggi. Ya, kita tahu bahwa jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini sekitar 4.500, sementara lulusan SLTA itu jutaan gitu ya. Sehingga untuk memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat, itu tentunya daya tampung perguruan tinggi reguler itu masih belum memenuhi, belum memadai gitu ya. Akhirnya pada tahun 1984 itu memang pemerintah menyepakati atau memberikan mandat atau amanah kepada Universitas Terbuka untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, sehingga bisa dikatakan bahwa mahasiswa Universitas Terbuka itu adalah orang-orang yang tidak sepenuh waktu kuliah gitu ya. Makanya di awal-awal berdirinya Universitas Terbuka itu masih didominasi oleh
mahasiswa yang sekaligus juga bekerja, Kerja. ya. Apakah mereka butuh peningkatan karir, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, UT lah tempatnya. Karena mahasiswa UT tidak harus datang ke kampus setiap hari ketemu dengan dosen gitu ya. Makanya disebutkan bahwa sesuai tema kita hari ini, kuliah di UT mudah dalam arti fleksibel. Mudah itu bukan berarti lulusnya mudah, enggak juga gitu ya. Karena namanya juga menimba ilmu ya pasti dengan harus belajar yang keras, usaha yang keras gitu ya. Sepanjang semua prosedur itu diikuti ya menjadi mudah gitu. Tapi yang jelas fleksibilitas dari segi tempat gitu ya. Pertemuan dengan dosen itu lebih fleksibel dibandingkan misalnya kuliah di perguruan tinggi reguler dalam arti perguruan tinggi tatap muka yang biasanya ada di Indonesia kan konvensional tatap muka gitu ya di awal tahun 1984 itu. Tapi sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudian kondisi pandemi apalagi gitu ya, sekarang memang yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh itu saat ini, kondisi saat ini tidak lagi satu-satunya universitas terbuka gitu ya. Jadi banyak perguruan tinggi yang memang diizinkan untuk membuka sistem pendidikan jarak jauh gitu ya. Jadi fleksibilitas itu ya. Universitas terbuka siapa sekarang yang tidak mengenal. Tapi mungkin ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengenal dengan baik gitu ya. Mungkin mengenal UT sekilas saja gitu ya. Mungkin hari ini bisa kita dialog gitu ya, untuk masyarakat bisa lebih tahu dengan baik gitu ya. Kemudian dari segi ekonomi fleksibel juga, artinya biaya terjangkau. Kalau tidak boleh dikatakan murah ya, tapi terjangkau. Dari sisi ekonomi banyak masyarakat kita yang masih berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Mereka itu sebagai warga masyarakat, warga negara yang harus dijamin mereka kalau ingin menempuh pendidikan, pemerintah memberikan wadah. Nah, makanya UT itu adalah perguruan tinggi negeri milik pemerintah ya. Jadi ini kadang-kadang yang masih mispersepsi ya, masyarakat itu ada yang belum kenal sehingga menyebutnya UT itu swasta. Karena seperti ada kata itu. terbukanya. Ya, justru terbuka itu sebenarnya Terbuka kan itu ingin sebenarnya memasifkan Betul. pendidikan tinggi melalui perkuliahan yang fleksibel. Jadi mahasiswa UT itu berasal dari seluruh pelosok tanah air. Kita ada di seluruh Indonesia, bahkan ada layanan yang diberikan di luar negeri untuk warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi itu keterbukaan. Jadi penamaan universitas terbuka itu juga ada latar belakang, ada filosofinya bahwa menandakan bahwa terbuka untuk siapa saja. Dari segi usia tidak terbatas, misalnya dari segi tahun lulus, tidak harus 1-2 tahun ke belakang ya, tapi dari tahun berapapun bisa menjadi mahasiswa UT. Jadi keterbatasannya itu ya hanya di persyaratan bahwa untuk menjadi mahasiswa ya perguruan tinggi, mahasiswa di perguruan tinggi itu ya harus lulus SLTA gitu ya. Jadi kalau belum punya ijazah SLTA ya tentunya tidak bisa masuk perguruan tinggi seperti perguruan tinggi yang lainnya. Mungkin sekilas itu ya, Mas Delon, nanti kita bisa lanjut dengan Jadi gambarannya sudah benar-benar cukup jelas begitu ya, bahwasanya universitas terbuka khususnya di Jember ini memang fleksibel. Dari waktu tidak mengikat, iya, kemudian betul. usia juga, waduh Iya. sudah telat, saya sudah usia 40 ini nggak Iya. bisa, siapa yang menerima saya untuk bisa nimba ilmu di perguruan tinggi? Iya. Ternyata UT solusinya. Bisa. Jadi begitu bagi ya. warga negara yang mungkin sudah punya terlanjur. karir bekerja gitu ya, untuk meningkatkan kualitas atau kualifikasi atau kompetensi, mereka tetap bisa belajar karena belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi UT itu punya program S1 mulai dari diploma, S1, ada S2, mungkin bagi pegawai yang ingin meningkatkan karir bahkan sudah ada program studi S3.
Dan pendaftarannya juga sepanjang tahun bisa ya Bu ya? Sepanjang tahun artinya kalau di Artinya, perguruan tinggi konvensional, saya sebut konvensional karena memang yang sudah yang biasa, umum. itu 1 tahun 1 kali. Satu kali. Tapi kalau di UT itu tiap semester. Tiap semester. Iya. Ah. Jadi bahkan mendaftar itu bisa kapan saja. Mm-mm. Gitu. Nanti registrasi mata kuliah ada waktunya sendiri, ada jadwalnya begitu. Iya, baik, terima kasih, cukup jelas sekali. Dan Iya. memang sudah agak lama kita juga nggak ngobrol soal UT ya, karena Iya. memang beberapa waktu yang lalu ini juga sebelum kena pandemi baru kita Iya. diskusikan kembali gini. Mungkin ini juga merefresh dari pendengar kita yang juga mungkin punya putra atau putri juga yang Betul. kebetulan tahun ini lulus dan masih bingung begitu ya, untuk tes sana masih belum lolos begitu. Nah, monggo silakan untuk bisa langsung datang ke UT. Baik, terima kasih Bu Baroka untuk penjelasannya. Sekarang saya ke Mas Dio ya. Nah, bagaimana fleksibilitas belajar di UT itu sih Mas, sehingga membuat UT ini cocok bagi para pekerja dan pendengar Radio Glory FM untuk pagi hari ini? Baik, terima kasih Oke. Mas Delon dan kawan Gloria semua. Jadi kalau kita bicara soal fleksibilitas, memang di UT itu sudah jadi, kalau katanya orang, lingkungan digitalnya itu sudah sangat baik. Jadi sudah, kalau sekarang kan apa-apa kita tahu semuanya serba digital. Mulai dari kita belanja bisa digital Mas. Kita mau bahkan berhutang pun sekarang kayaknya bisa digital. Nah, apalagi kalau pendidikan nih. Nah, salah satunya UT juga menerapkan digitalisasi pendidikan ini. Jadi sejak pertama kita awal registrasi mata kuliah atau kita mendaftar di UT, itu teman-teman atau kawan-kawan Gloria semua yang ada di rumah tidak perlu harus datang ke kantor. Jadi mereka sudah bisa langsung melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di universitas terbuka lewat HP-nya saja atau lewat dari gawainya saja. Jadi kita sudah ada namanya aplikasi atau website yang menampung para pendaftar dari universitas terbuka, yaitu yang dinamakan SIAUT atau SIAUT. Betul. Dan di situ SIAUT di sini sekarang juga sudah terintegrasi juga nih Mas. Jadi kalau misalnya, kalau dulu itu kita harus mengenal atau mengetahui banyak website, kita harus menghafal satu-satu. Kalau sekarang itu sudah terintegrasi jadi satu yang namanya MyUT. Jadi di MyUT ini sudah ada jadi satu komplit banget. Mau dari kita lihat data administrasi kita, mulai seperti data pribadi kita, data pembayaran kita, data registrasi mata kuliah kita. Bahkan kalau kita mau belajar yang nanti kita ngelinknya ke namanya e-learning. Jadi teman-teman biar gak bingung juga apa lagi e-learning itu. Nah, e-learning ini wadah kita untuk belajar. Nah, belajar secara digital itu tadi, yang secara online. Nah, itulah pembelajaran kita di e-learning, itu sudah semuanya jadi satu di MyUT. Termasuk juga kalau kita mau nyari referensi nih, sebagai akademisi kita tentunya pasti harus memiliki banyak referensi, entah itu referensi pembelajaran melalui buku maupun jurnal atau apa, itu semuanya juga sudah terintegrasi di MyUT itu tadi. Di situ kita bisa mengecek buku-buku secara digital, buku kita yang akan kita pelajari, buku-buku mata kuliahnya, ataupun jurnal-jurnal yang kita entah kerjasama dengan jurnal pendidikan yang lain, itu semuanya sudah bisa jadi satu, diaksesnya semuanya itu di MyUT. Jadi buat teman-teman yang sudah bekerja, kita itu nggak perlu tuh mikirin kita harus kuliahnya. Kalau misalnya kita bilangnya tadi Bu Direktur bilangnya adalah universitas konvensional, kita harus kuliah jam segini, ya saklek kan kita harus kuliah jam segini. Tapi kalau di UT itu kita mau kuliah jam berapa aja itu sangat-sangat bisa ya. Karena sistem pembelajaran kita yang dinamakan asinkronus, atau artinya itu kita layaknya berkomentar atau berdiskusi secara digital. Jadi kita kayak layaknya chattingan atau berkomentar di media sosial, seperti itu. Jadi entah itu kita mau berkuliahnya atau belajarnya malam hari, siang hari, pagi hari, itu sangat-sangat bisa dilakukan tanpa kita harus memiliki jam-jam yang harus ditentukan tentunya. Tapi nanti ada batas waktu tertentunya juga. Ada misalnya untuk pembelajaran yang pertama, sesi pertama di minggu pertama, 1 minggu pertama, dan seterusnya. Dan itu bisa diaksesnya kapan aja, entah pagi, siang, sore. Jadi sangat-sangat dimungkinkan nih buat yang bekerja, pulang kerja baru saya bisa belajar. Itu sangat-sangat bisa dilakukan Mas Delon. Jadi misalkan pagi hari gitu ya, Betul. waktunya
tetap online begitu ya. Itu tidak bisa, nanti bisa dilihat atau jadwalnya untuk berikutnya seperti itu Iya ya Mas. betul, ya? bisa nanti sorenya atau Sorenya. besoknya. Yang penting jadwal setiap sesi pembelajarannya itu terpenuhi, maka pembelajarannya itu tetap bisa dilakukan. Dan kita juga ada buku pegangan yang seperti Masnya tadi bilang, yang disebut buku materi pokok, dan di situ sudah lengkap setiap mata kuliahnya, pembelajarannya sudah pastinya sudah melalui kualifikasi tertentu dan itu sudah didetailkan. Jadi pastinya lebih mudah dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa kita juga. Jadi ya untuk kuliah di mana aja itu sangat mungkin dilakukan gitu. Bahkan ketika maba mahasiswa baru di UT pun juga sudah dimasukkan ke grup WhatsApp gitu ya. Nah, di situ juga ada informasi-informasi kapan waktunya ini, kemudian waktunya ini, mereka bisa bertukar pendapat gitu ya. Meskipun tidak di grup WhatsApp, tentunya kita selalu menyediakan layanan informasi, entah itu lewat website kita, yaitu di jember.ut.ac.id, atau kalau di googling cari aja Universitas Terbuka Jember, itu sudah muncul website kita. Atau kita juga punya media sosial yang sudah cukup besar. Bisa dicek di UT, Instagramnya UT Jember, Facebooknya UT Jember, atau kalau melihat di Instagram maupun Facebooknya Universitas Terbuka di Pusat juga bisa dilakukan. Jadi semuanya layanan media kita usahakan semaksimal mungkin juga untuk menginformasikan setiap mahasiswa apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Ya, ini cocok sekali memang untuk generasi milenial sekarang memang sudah dekat dengan gadget begitu ya Bu Barokah ya. Jadi memang benar-benar bisa dilakukan dimanapun begitu ya. Betul. Nah, baik di kantor ataupun juga mungkin lagi di rumah, bahkan kuliah di dalam mobil pun juga bisa sekarang. Sangat bisa begitu ya. Karena memang fleksibel. Baik Bu Barokah sama Mas Dio, kita tahan dulu untuk perbincangan kita karena memang ada pendengar kita yang ingin bergabung. Nggak apa-apa nggih? Ya. Nah, oke, tapi kita batasi waktu nih untuk yang ingin bergabung silakan. Halo, selamat pagi, bincang di tamu kita bersama UT Jember. Halo, selamat pagi bersama Universitas Terbuka Jember. Selamat pagi, Mas Dewan. Iya, selamat pagi. Monggo pertanyaannya singkat, jelas, padat, Bapak. Dengan siapa di mana? Dari Pak Gandu. Pak Gandu di Tumpeng. daerah Tumpeng, Lumajang, nggih. Oke, monggo silakan. Mungkin menyesuaikan anak-anak kita ini sebelumnya, Mas Dewan. Nggih. Anak kita ini kelihatannya itu ada gengsi juga. Karena yang diburu itu cuma UNED. Contoh saja keponakan saya. Ini kemarin daftar ke sana nggak keterima. Akhirnya yang diinginkan itu di UNED. Universitas Konvensional ya. Nggak ke UT. Padahal saya nggak tahu. Saya nggak tahu universitas terbuka yang sebenarnya itu belum tahu kejelasannya gitu loh. Akhirnya tak ada jawaban. Mbah iya, mbah enggak itu. Langsung mamanya bilang, Pak D, keponakannya sudah masuk di UNED. Besok bayar 25 juta. Oh iya. Seperti itu. Pertanyaannya, ini bahasanya di anak-anak kita ini kok sama ya. Sudah akhir untuk pendidikan di universitas. Ya. Kok ada kata-kata nanti kalau memang sudah waktunya untuk wisuda, ini kok ada tawar-menawar dengan dengan dosen atau rektor atau seperti itu gitu loh. Apa memang seperti itu? Ibu Barokah atau Mas siapa ini? Mas Dio. Bahasa di anak-anak itu saya dengar kok seperti itu gitu loh. Sedangkan kalau menurut saya kalau memang itu sudah punya, loh kenapa kok masih ada tawar menawar? Oke. Boleh aneh rektori kok angel, dosennya kok angel seperti itu. Apa memang seperti itu pertanyaannya? Ini mudah-mudahan tidak salah loh ya, karena yang saya tangkap di anak-anak keponakan ini seperti itu. Karena yang satu keponakan saya masih belum selesai di UNED. Baik.
Oke, gitu saja. Baik, terima kasih atas keterbatasan waktunya Pak Gandu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Bu Direktur UT yang bisa menjawab, Bu Barokah. Ya, terima kasih Pak Danu, terima kasih atas atensinya dan juga pertanyaannya, menandakan Pak Danu juga menyimak dengan baik ya. Betul. Tetapi memang saya tangkap bahwa Pak Danu belum mengenal dengan baik Universitas Terbuka ya. Putra-putrinya atau keponakannya menjadi mahasiswa di perguruan tinggi konvensional ya. Terakhir pilihannya di UNED begitu ya. Betul begitu ya Mas Danu. Ceritanya gitu ya. Sudah mau wisuda nih ceritanya ya. Kemudian apakah wisuda itu memang ada tawar menawar negosiasi biaya gitu ya. Biaya, harusnya sudah waktunya wisuda ya wisuda saja gitu ya. Itu kan cerita dari perguruan tinggi lain ya yang saya tangkap. Nah kalau saya bisanya menjawab adalah yang di UT gitu ya. Ya kalau di perguruan tinggi lain bukan kompetensi saya ya. Artinya mungkin kebijakannya seperti apa saya juga tidak tahu. Tetapi setahu saya kalau di UT sampai di 2022 UT itu biaya wisuda itu masuk dalam UKT. Masuk sudah. Dalam komponen uang kuliah tunggal. Begitu uang UKT itu artinya seluruh biaya yang harus dikenai biaya itu ada di satu pembayaran gitu ya. Sudah include, dan ya? Itu sudah include sehingga ketika wisuda ya tidak harus membayar apa-apa lagi gitu ya. Nah kemudian ini saya juga sekalian memberikan pencerahan ya bahwa di UT mulai 2023 ini ada perubahan status. UT yang tadinya menjadi PTN PLU ya, Badan Layanan Umum, sekarang menjadi PTN Badan Hukum. Nah ini tentu ada perubahan-perubahan yang perlu disesuaikan. Mungkin nanti wisuda UT itu berbiaya, artinya tidak masuk dalam komponen UKT, uang kuliah tunggal. Tapi sampai di 2022-2023 genap semester kemarin itu masih masuk ke uang kuliah tunggal, sehingga tidak ada biaya wisuda lagi setelah bayar UKT. Ketika wisuda ya tidak ada biaya apa-apa. Kecuali memang untuk biaya transportasi. Maksudnya gini, kalau di UT itu kan mahasiswanya seluruh Indonesia, bahkan luar negeri ya. Kalau ingin ikut wisuda di UT Pusat yang berada di Tangerang Selatan, itu biaya transportasi ke sana ditanggung sendiri, tapi biaya wisuda sendiri tidak ada. Mulai 2023 ganjil atau mungkin nanti kebijakannya di 2024 ini karena memang UT dengan status PTNBH itu masih baru, sekarang masih penyesuaian kebijakan, sehingga kemungkinan juga akan ada gitu ya. Tetapi tentu kalau sudah ditentukan biaya wisuda sekian, ya itu sudah diketahui sejak awal oleh mahasiswa. Tidak kemudian ada tawar-menawar lagi gitu ya. Kemudian harus telepon ke dosen atau apa, tidak ada kalau di UT karena dosen UT itu adalah terbatas gitu ya. Kita banyak meng-hire dosen-dosen atau para pakar dari luar. Kita sistemnya kemitraan, resource sharing dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang lain. Karena itu disebutnya adalah bukan dosen tapi tutor. Kalau di UT, iya, pendidik di UT itu adalah tutor. Mas Janu kan juga mahasiswa UT ya, jadi tahu. Sehingga pembayaran apapun itu selalu menggunakan rekening yang terpusat di UT Pusat gitu ya. Jadi di UT Jember yang merupakan UT daerah itu kami tidak menerima uang, apalagi tutor, apalagi dosen, nggak ada gitu ya. Jadi tidak ada. Kalau ingin menghubungi tutor ya bisa melalui Universitas Terbuka Jember karena mereka mahasiswa urusannya
urusan akademik. Akademik nggak ada keuangan dengan dosen atau tutor itu nggak ada. Baik. Jadi insya Allah lebih aman ya, lebih amanah. Nah, itu dia penjelasannya Pak Iya. Gandu ya. Jadi untuk Pak Gandu mungkin bisa di share atau disosialisasikan mungkin ya untuk Iya. next ya, baik Iya. untuk ponakan atau juga mungkin untuk orang Iya. sekitar, monggo Iya. pilih UT begitu. Nah, Iya. sudah Masuk masuk UT di aja. ini, masuk Iya. UT aja gitu ya. Nanti saya temani untuk proses untuk Iya. ini ya. Karena itu kan UT memang harus mensosialisasikan seluruh program-program ya, Betul. biar masyarakat tahu dan mengenal dengan baik, Betul. sehingga mendapatkan informasi yang terpercaya gitu ya. Karena Tidak- saya sendiri juga merekom ke adik saya juga karena memang dia bekerja, itu pada akhirnya saya memilihkan UT karena memang sangat cocok tadi yang dibilang fleksibel begitu dengan Iya. waktu begitu, Iya. dan ternyata sampai dengan sekarang enjoy begitu ya. Ya, biaya Tetap SPP bisa, juga biayanya terjangkau Iya, begitu. betul. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini yang pastinya ditunggu oleh pendengar kita ini Bu Barokah ya, terkait dengan legalitas dan akreditasi UT dan prodi-prodi di Universitas Terbuka Jember seperti apa? Monggo silakan. Untuk yang ingin bergabung, ya kita tahan dulu ya. Ya, kalau Mas Danu menanyakan tentang legalitas, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu tadi juga sudah berbicara mulai tentang legalitas. Karena pertama UT itu adalah perguruan tinggi negeri. Jadi kalau ada calon mahasiswa atau mungkin bahkan mahasiswa yang terlanjur masuk ke perguruan tinggi yang ternyata dia tidak mengenali dengan baik gitu ya, seperti apa statusnya gitu ya. Kadang-kadang belum terdaftar ya, sudah menerima mahasiswa. Nah, UT jelas-jelas milik pemerintah, legal gitu ya. Jadi dasar hukumnya ada, dasar legalitasnya ada, dan ada keputusan presiden, peraturan presiden yang sekarang ini PP 39 nomor 22 tahun 2022 tentang PTNBH. Artinya kalau di mahasiswa itu sudah lulus dari UT, tentu apresiasi atau penghargaan ijazahnya itu sama dengan perguruan tinggi negeri yang lainnya gitu ya. Jadi punya hak untuk bisa diterima menjadi pegawai negeri sipil maupun di swasta gitu ya. Nah, itu legalitas gitu ya. Kemudian juga kita sudah diakui standar internasional ya. Kita ISO sudah mendapatkan sertifikat ISO, kemudian juga sertifikat ICDE ya, International Council for Open and Distance Education. Jadi yang menaungi Open University di seluruh dunia gitu. Jadi UT sudah memiliki sertifikat itu. Artinya pengelolaan atau pelaksanaan universitas terbuka itu sudah standar gitu lah, sudah mendapatkan sertifikat itu. Akreditasi juga sudah dapat dari Ban PT. Ya, Ban PT baik itu institusi maupun program-program studinya. Nanti kalau ingin jelas, karena kita punya 43 program studi ya, tentu akreditasinya bisa dilihat di websitenya UT ya. Jadi ada A, ada B. Untuk program studi yang memang masih baru, tentu belum bisa B ya. Kalau belum punya lulusan itu pasti C ya. Tapi legalitas banyak juga yang iya, sudah artinya legalitas akreditasinya tidak itu. perlu diragukan lagi Nah, gitu. itu dia. Sudah PTN Badan Hukum lagi gitu ya. Apalagi setiap hari di Radio Glory FM sudah disosialisasikan tentang Iya. Universitas Terbuka Jember. Jadi Pak Gandu, Iya. monggo silakan untuk bisa menyimak begitu ya. Iya. Iya, terkait dengan UT yang cukup luar biasa ya, cukup fleksibel, kemudian juga cocok sekali untuk para pekerja begitu ya, dan juga bisa menyesuaikan dengan kantong untuk pemilihan mata kuliahnya begitu ya, yang akan ditempuh begitu. Nah, pastinya juga tidak terlepas dari outputnya begitu ya Bu ya. Iya. Dan yang pasti juga prestasi-prestasi dan penghargaan yang pernah diraih oleh Universitas Terbuka Jember itu apa saja Bu di antaranya? Iya, kalau kita membicarakan tentang prestasi, tidak hanya Jember tentunya ya. Universitas terbuka. Jadi yang meliputi seluruh UT daerah gitu ya. Jadi Universitas terbuka tadi ini kaitannya dengan legalitas tadi, tentang jaminan mutu, jaminan kualitas gitu ya. Kalau bicara tentang kualitas, sebenarnya kalau kita membicarakan kualitas, sebenarnya yang bisa menilai itu adalah pengguna ya. Apakah kompetitif atau tidak
Betul ya, lulusan itu berkualitas atau tidak itu yang menilai bukan kami dari UT, tapi pengguna gitu ya. Nah, ini dibuktikan bahwa UT itu berkualitas ketika tahun 2019 ya. Lulusan UT itu adalah memperoleh penghargaan dari Menpan RB menjadi universitas dengan lulusan paling banyak diterima sebagai PNS, CPNS ya. Paling banyak. Itu membuktikan bahwa lulusan UT itu kompetitif, bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain gitu ya. Kalau ada yang meragukan, itu sebagai bukti, sebagai jawaban bahwa lulusan itu juga artinya kompetitif ya. Soal-soal yang pada saat tes CPNS kan bukan soal-soal yang mudah itu tentu saja ya. Lulusan UT bisa lolos dari situ. Kemudian juga tenaga pemerintah, pejabat pemerintah itu juga banyak yang lulusan UT. Ketua IKUT Pak Muldoko itu lulusan UT. Ya, banyak lagi ya, Ibu Agung Gumelar itu juga lulusan UT. Ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu kan generasi yang sepuh ya, bisa dikatakan ya. Generasi muda sekarang juga mulai bergeser ya. Artinya mahasiswa UT itu sudah kaum milenial atau usia-usia muda sekarang ini. Kalau dulu memang didominasi oleh usia-usia yang sudah banyak pegawai begitu ya. Kalau sekarang ini justru lulusan fresh graduate dari SLTA itu sudah 50% lebih. Jadi mahasiswa UT itu sekarang sudah mahasiswa yang generasi muda gitu ya. Artinya sudah semakin diminati ya. Itu menandakan bahwa UT tidak bisa disebut tidak kalah dengan perguruan tinggi reguler. Kalau tadi Pak Danu menyebutkan bahwa yang lebih banyak, Pak Gandu ya, lebih banyak ke perguruan tinggi yang sudah ternama ya. Kita sebut UNED itu kan sudah punya nama, UGM, UNER itu perguruan tinggi yang memang favorit, memang ternama gitu ya. UT tidak bisa seperti itu, tetapi UT memiliki mahasiswa yang insya Allah terbanyak ya di Indonesia. Kita sudah punya 312.000 mahasiswa, karena memang berbeda UT itu. Karena apa? Karena memang aksesnya dibuka untuk seluruh warga negara Indonesia, karena tidak terbatas oleh ruang tadi itu. Daya tampung tidak mengenal daya tampung berapapun. Bahkan kita menargetkan 1 juta mahasiswa untuk 2035 nanti. Untuk 2025 insya Allah 500.000 mahasiswa. Nah, ini kan memang mendukung upaya pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi, sehingga nantinya bisa meningkatkan angka partisipasi kasar. Kalau sekarang sekitar 32%, diharapkan semakin meningkat menjadi 34% misalnya seperti itu. Jadi memang mandat pemerintah seperti itu sih. Iya, luar biasa sekali ya UT. Baik, saya ke Mas Dio. Ini tadi berbicara tentang bagaimana mekanisme kemudahan dari UT sendiri. Nah, ini pastinya juga masyarakat ingin tahu. Nah, pendaftarannya ini dimulai dari kapan ya? Seperti itu ya, Mas ya. Saya juga melihat sebenarnya di sini di media sosial juga kita tampilkan sebenarnya. Monggo silakan, Mas. Mulai kapan ini pendaftaran UT ini dibuka? Baik, terima kasih Mas dan Mas Delon. Untuk pendaftaran di Universitas Terbuka, tentunya kita sudah mulai membuka pendaftaran sejak beberapa waktu lalu. Tentunya sudah dimulai di bulan Mei lalu. Dan untuk teman-teman nih yang belum mendaftar untuk lulusan SMA, SMK maupun MA sederajat, bisa segera mendaftar nih. Bisa langsung buka websitenya Universitas Terbuka, buka websitenya SIHUT, kemudian di situ segera daftarkan dirimu, karena memang untuk pendaftaran kita sampai tanggal 8 Agustus 2023. Jadi kalau teman-teman nih ada yang belum sempet nih, aduh aku buru-buru belum dapat ijazah atau apa, silahkan daftar dulu aja. Bagi teman-teman yang lulusan 2023 bisa menggunakan surat
keterangan lulus juga. Lulus. Atau juga buat teman-teman yang sudah lulusan lama juga bisa segera menggunakan fotokopi ijazah legalisir. Dan kemudian yang lain-lainnya juga sangat mudah kok untuk administrasinya, seperti butuh KTP asli, kemudian ada surat pernyataan yang bisa diunduh juga di websitenya UT. Sudah ada semua di situ, informasinya udah lengkap di Instagram maupun di website kita. Jadi segeralah mendaftar sebelum terlambat. Nah, ini ada jalur non RPL dan jalur RPL begitu ya Mas ya? Iya, betul. Pembatasan mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita Mas. Baik, untuk jalur RPL merupakan jalur bagi para calon mahasiswa kita yang memang sebelumnya pernah berkuliah. Entah itu berkuliah di diploma maupun sarjana, mereka sudah memiliki ijazah diploma maupun sarjana tersebut, atau mereka memang sebelumnya pernah berkuliah tapi mungkin mengundurkan diri dari universitasnya atau berpindah atau mutasi dari universitas sebelumnya, kemudian mereka tertarik untuk berkuliah di universitas terbuka, maka di sini ada namanya UT itu buka namanya program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, rekognisi pembelajaran lampau ini adalah bagaimana UT ini nanti akan menerima kredit atau pembelajaran yang sudah mereka lakukan, dan nanti akan ada sistem penilaian atau asesmen dari fakultas dan prodi untuk nanti akan ada pembebasan atau penyetaraan tentang mata kuliah yang pernah mereka ambil sebelumnya dan nanti dibebaskan di UT, sehingga mereka tidak perlu menempuh mata kuliah itu tadi dan nanti tinggal melanjutkan mata kuliah yang memang belum diakui atau belum dibebaskan oleh UT. Sedangkan untuk yang non RPL itu memang khusus banget nih buat teman-teman yang memang baru lulus dari SMA atau SMK, entah itu lulusannya tahun berapapun kita bisa terima. Ini sampai dengan 31 Juli. Kalau untuk RPL-nya iya sampai 31 Juli. Kemarin sudah banyak teman-teman yang dari RPL itu juga sudah mendaftar di UT. Jadi memang berarti misalnya kalau per 1 Agustus ini seperti apa nanti untuk pendaftaran? Kalau menurut sudah terlambat atau seperti apa? Untuk yang non RPL masih belum terlambat. Masih belum terlambat begitu ya. Nah, ketika sudah tahu registrasi gitu ya, batas-batas tadi untuk pendaftaran, nanti calon mahasiswa baru ini apakah ada tes kemudian untuk batasan ijazahnya atau seperti apa Mas? Wah, ini pertanyaan yang menarik banget nih. Iya. Untuk nanti calon mahasiswa yang sudah mendaftar ini tidak perlu tes sama sekali. Yang penting administrasinya itu sudah dilengkapi dan tertib administrasi. Tentunya seperti yang sudah disebutkan tadi, jangan lupa untuk persyaratannya adalah fotokopi ijazah legalisir, kemudian KTP asli, identitas KTP asli, kemudian ada pas foto juga, dan juga formulir yang langsung diunduh di websitenya UT, yaitu ut.ac.id/formulir, atau cari aja di Google formulir UT. Nah, di situ nanti teman-teman bisa melengkapi formulir kita, yaitu formulir tanda tangan mahasiswa, yang di situ mahasiswa diwajibkan untuk melakukan tanda tangan beberapa kali, dan juga formulir surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumennya. Jadi di situ ada surat pernyataan dengan materai juga. Jadi itu harus ditandatangani mahasiswa, dan semua berkasnya ini mudah kok, nggak perlu diantarkan atau langsung diupload aja di satu aplikasi SIAUT atau MyUT itu tadi. Gampang sekali begitu ya. Jadi kalau sambil kerja sekarang, aduh saya mau daftar nih, sangat-sangat bisa dilakukan. Nah, terkait dengan biaya pendaftarannya, biayanya berapa ya? Gitu. Sebenarnya kita juga sudah sering sosialisasi begitu. Ya, mungkin bisa di-review kembali begitu, Mas Dio. Baik, terima kasih. Untuk pembiayaannya, untuk biaya pendaftaran bagi mahasiswa yang non RPL atau lulusan SMA, SMK, MA sederajat adalah Rp100.000 saja nih. Rp100.000 saja. Waduh, ini. Dan bisa dibayarkan banyak banget. Kita kerja sama beberapa mitra bank seperti Bank BTN, BNI, BRI, Mandiri dan lain sebagainya. Bisa dibayarkan juga di merchant kita lewat Postpay ataupun Indomaret dan Alfamart juga. Nomor rekeningnya bisa dilihat di website nanti. Ya, betul. Nanti mereka akan mendapatkan lembar informasi pembayaran yang dimana itu bisa langsung dibayarkan ke merchant atau mitra kita itu tadi. Kemudian
Kemudian untuk yang RPL biayanya adalah 100.000 untuk biaya pendaftaran. Kemudian biaya RPL-nya ada 300.000 rupiah. Jadi totalnya cuma 400.000 rupiah nih. Buat teman-teman nanti yang sudah lulus D3 misalnya, saya mau menambah kompetensi saya, mau ke S1, itu bisa banget di semester depan. Persiapan dulu, biaya pendaftarannya adalah 400.000 rupiah gitu. Iya, keren sekali ya. Baru nanti istilahnya setelah pendaftaran, biaya dari registrasi bisa nanti dilanjutkan untuk ini ya, untuk petunjuk yang lainnya, untuk Iya, mengambil betul. mata kuliah berapa begitu. Betul. Nanti di sana sudah ada petunjuknya sendiri Iya. begitu ya. Oke, dan ini terkait dengan fasilitas yang akan diterima mahasiswa saat menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Jember itu seperti apa? Kita tahan dulu ya Bu Barokah ya. Ya. Ada penanya kita, wah luar biasa ternyata kehadiran dari jenengan-jenengan ini ditunggu oleh pendengar kita. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Halo, selamat pagi bincang bersama Universitas Terbuka Jember. Halo, selamat pagi. Bincang bersama Universitas Terbuka Jember. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Asrifah dari Kelaka. Ibu Asrifah di Kelaka, Lumajang. Oke, Iya, monggo. Kelaka, Lumajang. Bu Asrifah, apa yang mau ditanyakan sama Ibu Direktur, Bu Barokah, Iya. sama Mas Bio, Frondes Universitas Terbuka Jember. Ini Ibu Direktur, apakah ada program beasiswa dari Universitas Terbuka Jember untuk pelajar berprestasi di sekolah sebelumnya? Mungkin ada orang tua yang memiliki anak berprestasi, misalkan dari segi materi belajarnya yang tinggi gitu. Kemudian saat ranking pertama di salah satu mata pelajaran gitu, apakah ada seperti itu? Yang kedua, untuk beasiswa yang belajar dari program tahfidz Quran, Tahfidz Quran. itu apakah ada? Terus itu apa saja syarat-syaratnya gitu? Mungkin seperti itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima terima kasih kasih. jawabannya. Assalamualaikum, terima kasih Mas Delon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab Iya. Ibu Barokah. Terima kasih Bu Oke. Asrifah. Assalamualaikum Bu Asrifah. Senang sekali ada pertanyaan dari Ibu ya. Artinya Ibu memperhatikan, mendengarkan ya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan, tapi saya senang ya. Artinya di UT memang ada juga program beasiswa, banyak ya. Saat ini UT Jember sedang merekrut calon mahasiswa untuk beasiswa KIPKA, kuliah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, dari pemerintah ya, karena kita juga milik pemerintah, dapat juga beasiswa dari pemerintah gitu ya. Ada juga dari korporasi, ada beasiswa CSR. Kemudian ada juga beasiswa prestasi, tentu ini dilihat dari prestasi mahasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa. Nah, yang untuk perekrutan artinya mahasiswa baru itu ada mahasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah tadi itu. Saat ini kami sedang proses itu perekrutan mahasiswa beasiswa KIPKA. Salah satu persyaratannya adalah bukan persyaratan, tetapi kita akan meranking gitu ya. Ketika calon mahasiswa itu memiliki prestasi pada saat sekolah, ya, apakah juara di kabupaten, di provinsi, nasional, bahkan internasional, itu akan mendapatkan penilaian yang tinggi tentunya. Biasanya kita akan meranking setelah dari komponen apa-apa yang lain. Itu artinya ini ada penghargaan juga, apresiasi untuk siswa-siswa yang berprestasi, termasuk tahfidz Quran. Tetapi kalau beasiswa secara khusus seperti itu memang belum ada. Tetapi masuk ketika ada perekrutan beasiswa apapun, apakah CSR atau KIPKA, itu menjadi salah satu komponen yang ikut dinilai. Itu biasanya kita prioritaskan kalau dia punya prestasi begitu ya. Itu ada komponen nilai yang cukup besar gitu ya.
Jadi silakan Ibu Asrifa, misalnya putra-putri atau saudara yang akan masuk UT dengan beasiswa, mumpung saat ini kami masih buka untuk pendaftaran untuk beasiswa KIPKA. Jadi saat besok itu waktunya wawancara untuk CSR. Kalau yang KIPKA masih ada waktu sampai tanggal 2 Agustus ini. Ya, okay. Harus cepat memang. Karena ini sudah ada pendaftar yang memang langsung daftar ke linknya KIPKA. Oh, sudah ini. Jadi insya Allah itu sudah kami siarkan juga. Nanti kalau misalnya butuh informasi yang lebih detail lagi, nanti bisa ke sini ya. Jadi nanti kami akan bagikan informasinya. Karena memang ini harus cepat-cepat. Karena wilayah UT Jember itu kan ada 7 kapko, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Kabupaten dan Kota. Jadi biasanya cepat-cepatan ini kalau beasiswa. Ya silakan Bu Asrifa. Jadi baik, ada ya beasiswa. Baik, itu dia untuk jawaban dari Bu Asrifa tadi penanya kita. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Bu, fasilitas apa saja yang akan diterima mahasiswa saat menerima menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Jember itu? Mungkin sekelumit ya, sekelumit ya. Karena memang mahasiswa UT itu beda dengan perguruan tinggi lain yang memang berbeda jenisnya karena pendidikan jarak jauh. Kadang-kadang kebingungan mahasiswa setelah mendaftar tuh saya harus ngapain gitu ya. Jadi nanti ada banyak layanan. Layanan pertama itu adalah layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Jadi disingkatnya LPK-BJJ. Artinya karena memang beda dengan perguruan tinggi reguler, maka pembelajarannya beda. Ospek kalau dibilangnya di umum ya, kita punya orientasi studi mahasiswa baru. Itu yang akan memberikan bekal yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa selama mengikuti studi di UT. Jadi bagaimana cara belajar, bagaimana masuk ke UT online, e-learning yang tadi disebutkan, ada e-library, kemudian ada e-journal dan seterusnya. Itu kita akan berikan bekal pelatihan-pelatihan di awal semester, di semester awal. Iya. Sehingga mahasiswa tidak akan kebingungan. Biasanya di awal-awal masih kita terus bimbing gitu ya. Meskipun dalam seluruh proses studi kita akan berikan workshop ya, pelatihan untuk mengerjakan tugas, karena di UT itu kan banyak tugas-tugas pastinya ya. Selain membaca sendiri ya, tugas membaca, karena belajar harus membaca Mas, meskipun tidak harus dengan buku teks yang fisik, tetapi di bahan ajar digital juga harus dibaca ya. Kemudian setelah membaca, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan ujian. Nah, kita akan berikan pelatihan juga. Kemudian ada klinik ujian ketika ada kesulitan menghadapi ujian, ada tips dan triksnya bagaimana cara mengerjakan ujian dengan sukses. Kemudian kita juga sediakan kit ya, jadi yang akan menjadi panduan mereka ketika menjadi mahasiswa baru. Kita terima kit, ada katalog juga kita berikan ya. Kemudian fasilitas yang lain, pembelajaran tentu ada tutorial. Jadi kalau disebutkan sistem belajarnya mandiri bukan berarti harus belajar sendirian ya, nanti kan kesepian juga ya. Jadi boleh berkelompok. Kemudian kita sediakan pembimbing atau tutor ya, instruktur praktikum kalau ada mata kuliah praktek ya. Fasilitas itu kita sediakan. Ada bahan ajar fisik berupa cetak gitu ya. Kemudian bahan ajar digital, kemudian evaluasi pembelajaran tentu ya, namanya belajar pasti ada ujian, dan itu semua sudah masuk dalam UKT. Baik. Ini karena memang waktu kita juga sangat terbatas, sebenarnya kita juga ingin panjang lebar begitu ya. Iya. Terkait dengan pembahasan kita maraton ya informasinya. Baik, untuk closing statement mungkin Bu, pesan kepada pendengar kita untuk kesempatan di pagi hari ini, monggo silakan dari Bu Barokah. Untuk kawan-kawan Gloria Paramita ya, dunia terus berubah ya, tidak ada yang abadi. Betul. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita sebagai warga dunia juga harus mengikuti perubahan. Dengan cara apa? Dengan terus belajar. Dengan terus belajar, UT menjadi tempat yang bisa memfasilitasi semua keterbatasan yang mungkin dijumpai oleh kawan-kawan Gloria ya. Kalau misalnya terkendala tempat geografis, teman-teman yang mungkin berada di daerah pelosok
bisa tetap berkuliah. Secara ekonomis jika terkendala biaya juga masih bisa kuliah di UT karena biaya terjangkau. Dari segi demografis nggak harus orang kota ya, di pedesaan, di gunung, di pantai juga masih bisa belajar. Jadi UT memang sangat mudah ya, praktis dan juga ekonomis sesuai dengan tema kita. Jadi segera bergabung dengan Universitas Terbuka. Kita tunggu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran Bu Barokah dari Universitas Terbuka Jember selaku Direktur UT, dan juga Mas Dio yang sudah berkesempatan hadir juga untuk kesempatan di pagi hari ini bisa memberikan pencerahan kepada pendengar kita ya Mas ya. Dan mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan bersama ini bisa paling tidak memberikan informasi tersendiri buat masyarakat pendengar kita yang biasanya memang mendengarkan soal UT begitu ya, iklannya di UT di Radio Gloria FM. Terima kasih atas kehadiran Bu Barokah dan juga Mas Dio. Sampai jumpa kembali. Tetap sehat, tetap semangat, hati-hati di jalan dan salam merdeka. Salam merdeka. Jangan lupa ini apa merchandise-nya. Oh, merchandise-nya tadi itu untuk dua penanya. Untuk dua penanya silakan untuk bisa Bu Asrifah. Untuk Pak Gadu sama Bu Asrifah silakan untuk bisa diambil di Radio Gloria FM nanti merchandise dari Universitas Terbuka Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kawan ya untuk perbincangan di segmen tamu kita bersama Universitas Terbuka Jember terkait dengan tema kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dibicarakan tadi ini selama kurang lebih 1 jam bisa memberikan wawasan tersendiri untuk Anda. Dan jangan lupa untuk Anda yang sudah bertanya melalui jalur telepon bisa mengambil merchandise-nya di Radio Gloria FM Perumus Kota Permai A2 Lumajang. Dan saat lagi di sesi berikutnya kita akan berdialog bersama Talkshow Dewan Mendengar Dewan Kucempol bersama Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.